Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Baguslah kalau baik-baik saja. Baiklah, mari kita mulai. Saat dunia menolakmu, jangan menolak dirimu sendiri. Kamu pernah merasa dibenci, bukan karena kamu menyakiti, tapi karena kamu menjadi dirimu sendiri. Pernah merasa dijauhi, dicibir, dihina, padahal yang kamu lakukan hanyalah menjalani hidupmu dengan tenang. Kalau iya, dengarkan ini sampai akhir. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan pembelaan, tapi pemahaman. Bagian 1. Senya Junti. Kebencian adalah realita. Hidup ini bukan panggung di mana semua orang akan bertepuk tangan untukmu. Kenyataannya akan selalu ada orang yang tidak suka apapun yang kamu lakukan. Kamu terlalu diam, kamu dicap sombong. Kamu terlalu bicara, kamu dibilang cari perhatian. Kamu sukses, kamu dicurigai. Kamu gagal, kamu diolok-olok. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang mereka, tentang ketidaknyamanan mereka melihat seseorang yang berbeda, tentang luka batin mereka yang belum sembuh, tentang rasa iri, takut, atau marah yang tidak tahu kemana harus disalurkan. Dan sayangnya, kadang kamu jadi sasarannya. Bagian 2. Kebencian itu di luar kendali kita. Stoikisme, ajaran kuno dari Yunani dan Roma, mengajarkan satu hal sederhana. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan. Kita tidak bisa mengendalikan opini mereka, kata-kata mereka, perasaan mereka terhadap kita. Itu semua di luar kuasa kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menanggapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita pilih untuk percaya. Jadi, saat orang membenci kita, pertanyaannya bukan, mengapa mereka membenci? Tapi, apakah aku sudah hidup sesuai nilai-nilaiku? Bagian 3. Mengubah pola pikir. Epictetus berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang membuat kita menderita, tapi penilaian kita tentang hal-hal itu. Kebencian orang lain itu netral. Yang membuatnya menyakitkan adalah bagaimana kita menerimanya. Kita memasukkan kata-kata mereka ke dalam kepala kita. Kita mengulang-ulangnya. Kita membiarkannya menjadi suara batin kita. Sampai akhirnya, kita mulai percaya bahwa kita layak dibenci. Tapi tidak, kamu tidak harus percaya pada kata-kata mereka. Kamu punya pilihan untuk tidak membawa racun itu ke dalam jiwamu. Untuk tidak memelihara luka yang mereka berikan. Seorang stoik tahu bahwa martabat tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari hidup yang dijalani dengan kejujuran, keteguhan, dan kebajikan. Bagian 4. Tetaplah tenang. Saat dunia membencimu, tetaplah menjadi terang. Jangan biarkan kebencian mereka membentuk siapa kamu. Tetaplah lembut meski dunia kasar. Tetaplah kuat meski dunia keras. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika seseorang mencelakaimu, mungkin dia tidak tahu lebih baik, tapi kamu tahu, maka jangan balas dengan kejahatan, balas dengan kebajikan. Tetap tenang bukan berarti lemah, itu tanda bahwa kamu tidak mudah digerakkan oleh kekacauan luar. Kamu punya pusat yang kuat di dalam, dan itu adalah kekuatan sejati. Temanku, hidup bukan tentang membuat semua orang menyukai kita,
tapi tentang menjadi orang yang kita sendiri bisa hormati. Kamu tidak bisa menghindari semua kebencian, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membenci balik. Biarlah mereka bicara, biarlah mereka menilai, biarlah mereka menolakmu. Selama kamu tidak menolak dirimu sendiri, selama kamu tetap teguh pada kebajikan dan nilai hidupmu, maka tidak ada satupun kebencian yang benar-benar bisa menyentuhmu. Jika kamu sedang diserang kebencian, ingatlah ini. Kamu tidak harus bereaksi. Kamu hanya perlu menjadi tenang, menjadi kuat, dan tetap menjadi kamu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tenang adalah kekuatan, damai adalah kemenangan.